Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik berpuasa untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah berpuasa ya. Berpuasa untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan tentang berpuasa ya, berpuasa sebagai terapi untuk pemulihan asam lambung. Nah, ini mengingat karena sebentar lagi kita akan berpuasa, yaitu puasa bulan Ramadan ya. Banyak komentar dari teman-teman yang menanyakan ya, Pak Kito bagaimana tipnya ya agar kita bisa berpuasa ya, karena kita masih mengalami gangguan asam lambung. Nah, untuk itu maka dari pengalaman yang pernah saya praktekkan ya, nah saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu ya, membantu dan menambah referensi teman-teman untuk menjadi cepat membaik ya, bagi teman-teman yang khususnya selama ini masih merasakan gangguan-gangguan khususnya asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, teman-teman semua, jadi langsung saja kepada topik kita ya. Dan ini penting untuk kita simak khususnya ketika kita ingin berpuasa agar puasanya menjadi lancar dan juga menjadi mempercepat pemulihan kita yang mengalami gangguan asam lambung ya. Maka dari itu tolong ya video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi tentang berpuasa ya. Jadi berpuasa ya, bagi penderita asam lambung khususnya ya, ini butuh pertimbangan, memang butuh pertimbangan yang masak ya, mengingat dan menimbang kondisi kesehatan supaya menjadi semakin sehat. Tetapi semuanya itu berangkat dari keyakinan dan mindset pikiran kita. Jadi banyak pengalaman ya, dari termasuk dari diri saya, kemudian juga dari teman-teman yang lain yang pernah sharing itu,
banyak orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ya, kemudian menjadi membaik itu justru lewat terapi berpuasa, teman-teman ya. Nah, mengapa begitu ya? Yaitu kelebihan berpuasa itu manfaatnya salah satunya bisa menyembuhkan ya atau menormalkan kembali yang mengalami gangguan khususnya asam lambung psikosomatis ya. Nah, itu memang harus didahului dari pertama keyakinan ya, kedua adalah mindset ya. Jadi keyakinan dan mindset ini menjadi satu kesatuan yang membuat diri kita menjadi semakin optimis ya, menjadi semakin yakin ya bahwa hal ini bisa menyembuhkan. Nah, jadi ini sugesti tetapi yang harus kita tanamkan lebih dahulu ya. Tetapi itu juga bisa di logikakan ya, dilogikan. Jadi supaya keyakinan kita menjadi kuat, nah kita paling tidak ya, kita harus bisa mengkritisi hal itu, kenapa sih lewat berpuasa kok gangguan asam lambung kita menjadi sembuh ya. Nah, itu karena baik secara fisik maupun secara psikis itu bisa berefek positif, teman-teman. Contohnya ya, secara fisik dulu, dengan kita berpuasa, nah otomatis ini memberikan kesempatan kepada lambung kita khususnya ya, dan pencernaan pada umumnya ini menjadi memberikan kesempatan untuk istirahat sejenak ya, dalam artian menjadi tidak forsir. Nah, pada saat kita tidak penuh dengan makanan, artinya kita sedang berpuasa ya, sehingga organ pencernaan kita ini menjadi ada istirahatnya. Nah, disitulah terjadi istilahnya perbaikan sel-sel yang rusak ya. Sel-sel yang rusak akhirnya bisa diperbaiki. Nah, akhirnya setelah berpuasa kita justru menjadi lebih sehat secara organ pencernaan kita, karena sudah diberi kesempatan untuk memperbaikinya, yaitu lewat istirahat sejenak pada saat kita berpuasa. Jadi tidak diforsir ya, tidak diforsir sehingga mampu memperbaiki diri. Itu sifat organ itu seperti itu, teman-teman, yaitu logika yang pertama ya, secara fisiknya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ketika kita berpuasa kemudian menjadi membaik ya? Nah, ini secara psikisnya dengan berpuasa ya, ini membuat kita menjadi lebih rileks ya, menjadi lebih tenang ya. Kemudian secara spiritual kita menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Nah, karena kedekatan kita dengan Sang Pencipta sehingga membuat diri kita, terutama pikiran kita ya, menjadi lebih tenang ya. Yang tadinya serba ketakutan, kecemasan yang berlebih, nah kemudian menjadi menghilang ya. Jadi ya, apa artinya kita dekat ya? Kalau kita sudah menganggap kita sudah merasa dekat dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita menjadi lebih berani ya. Nah, dengan kita lebih berani ya, karena kita merasa terlindungi oleh Yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka perasaan-perasaan seperti kecemasan, kekhawatiran ya, was-was, ketakutan itu dengan sendirinya akan terkikis. Nah, dengan seperti itu maka jiwa kita jauh menjadi lebih tenang. Nah, dengan lebih tenang akhirnya secara fisik ya, respon daripada fisik atau respon daripada lambung kita ya akan baik-baik saja. Tetapi ketika pikiran kita negatif ya, serba diwarnai kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya, sehingga respon tubuh kita terutama lambung ya responnya menjadi negatif. Nah, akhirnya menjadi tidak sembuh-sembuh. Nah, disitulah maka ketika kita rajin berpuasa, artinya rajin mendekatkan diri ya. Nah, ini menjadikan kita menjadi lebih tenang. Akhirnya kita secara psikis itu menjadi lebih baik, lebih merasa damai, merasa nyaman, akhirnya pikiran bisa positif. Nah, akhirnya respon lambung itu juga menjadi positif, akhirnya menjadi baik-baik saja atau menjadi sembuh. Nah, itu alasan ketika kita berpuasa ini
kita gunakan sebagai terapi untuk penyembuhan. Itu seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa kita sukses berpuasa itu memang ada beberapa tip ya, ada beberapa tip yang harus kita istilahnya praktekkan lah. Praktekkan tentunya sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Nah, jadi setelah kita yakin ya secara pikiran kita, secara keyakinan kita, nah kemudian kita lakukan tip-tip berikut teman-teman supaya puasa kita itu menjadi lancar dan bermanfaat ya buat pemulihan asam lambung kita yaitu. Nah, yang pertama ya supaya puasa kita itu menjadi semakin membaik ya kondisi kita ya dalam hal ini yang mengalami gangguan asam lambung, degeneratif psikosomatis. Yang pertama adalah kita harus niat ya, niat dengan yakin ya, dengan yakin bahwa dengan berpuasa, nah ini sebagai media ya, media untuk istilahnya memperbaiki diri, baik itu secara fisik ya maupun secara psikisnya. Dengan seperti itu nanti ya respon tubuh akan mengikuti apa yang ada di mindset pikiran kita. Jadi itu seperti itu. Jadi yakin saja bahwa dengan berpuasa kita akan membaik ya, membaik lewat itu. Itu yang pertama. Jadi niat dengan yakin. Nah, kemudian yang kedua, tipnya agar puasa kita menjadi lancar ya. Makan tepat waktu sesuai jadwal pola di dalam berpuasa. Itu artinya pada saat kita berpuasa itu kan sudah ada jam-jamnya lah ya, kapan kita harus berbuka, kapan kita harus makan sahur ya, kemudian mungkin di tengah malam mungkin kita nambah makan, entah itu makanan ringan atau mungkin juga makan nasi, itu juga nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan jadwal kita. Jadi mudahnya sebenarnya berpuasa itu hanya dibalik saja lah, dibalik saja polanya. Ketika kita tidak berpuasa, kita makannya di siang hari, nah kemudian dibalik pada waktu berpuasa kita makannya di malam hari. Nah, di siang hari kita tidak makan. Kan hanya seperti itu. Nah, maka dari segi waktu polanya yaitu disesuaikan dengan sendirinya ya. Kalau misalkan katakanlah makan sahur ya sekitar jam setengah 4 ya, jam 3.30 ya, biasakan jam-jam itu ya. Kemudian kita berbuka katakanlah jam 6.30 ya atau jam 6, ya udah kita tepati jam-jam itu. Termasuk ketika kita mau menambah makan malamnya, nah itu ya silahkan disesuaikan saja. Yang penting usahakan polanya itu ajeg. Nah itu biasanya akan tubuh kita lebih mudah untuk menyesuaikan pola-pola itu ya. Itu yang kedua. Jadi makan tepat waktu ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga agar puasa kita lancar ya. Itu bisa untuk makanan pantangan yaitu harus kita kurangi ya, kita kendalikan ya. Jadi tidak perlu mantang terus-terusan ya, tetapi hanya cukup kita kurangi sajalah. Kita kurangi, kita kendalikan. Contohnya makanan-makanan yang pedas ya, makanan yang berlemak tinggi, makanan yang alot-alot ya, yang banyak berminyak, bersantan dan seterusnya. Nah itu silahkan itu dikendalikan saja, dikurangi. Itu insya Allah nanti juga akan mendukung kita di dalam berpuasa itu jauh menjadi lebih nyaman dan akhirnya sukses puasanya. Itu seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, makan secukupnya ya, secukupnya itu sesuai kebutuhan tubuh kita ya. Jadi artinya jangan terlalu banyak juga jangan ya, terlalu kurang juga jangan. Jadi secukupnya. Nah itu biasanya yang bisa ngukur porsinya itu adalah diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Jadi besar kecilnya porsi itu kan biasanya ukuran tiap orang itu berbeda-beda. Nah itu biasakan yaitu secukupnya saja. Jadi makan
jangan berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya efeknya negatif, efeknya kurang baik ya. Jadi tetapi kalau secukupnya itu biasanya nanti menjadi positif. Nah itu seperti itu. Itu yang tip yang keempat ya. Nah kemudian tip yang kelima supaya puasa kita itu lancar ya. Ini makan itu jangan terburu-buru ya, tapi perlahan saja pada saat kita makan dan berusaha kita nikmati, kita syukuri ya sebagai berkah dari Allah yang harus kita nikmati, kita syukuri ya disitulah ya kita nanti akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan itu seperti itu. Jadi makan tidak perlu terburu-buru, jadi dikunyahnya sampai betul-betul lembut ya sehingga nanti di dalam lambung juga lebih nyaman itu seperti itu. Jadi makan perlahan-lahan itu seperti itu. Nah kemudian tip berikutnya yaitu yang keenam ya, yang keenam konsumsi buah dan sayur juga harus cukup ya. Jadi ini sangat membantu metabolisme pencernaan jauh menjadi lebih lancar itu ketika kita cukup sayur dan cukup buah ya, karena sayur itu banyak mengandung serat ya, kemudian buah itu biasanya banyak mengandung vitamin C dan yang lainnya yang itu akan menjadikan pencernaan jauh menjadi lebih lancar. Nah itu juga dicukupi ya, jadi ini termasuk bagian dari menu ya. Bagian dari menu itu usahakan itu ada sayur dan buah ya, selain mungkin lauk ya. Lauk ya silahkan disesuaikan lah, misalkan ikan ya, ikan air ya itu juga bagus ya, atau mungkin daging ya boleh ya, contohnya daging ayam juga nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan itu seperti itu. Nah kemudian yang ketujuh, ketika kita misalkan mengawali makan ya, jadi berbuka ya, itu awali dengan minum dulu ya. Jadi minum usahakan itu kalau saya biasanya minum air putih ya, minum air putih dulu 1 gelas. Setelah itu kita makan, tapi makanan ringan lah, makanan ringan yang lunak dulu ya. Biasanya misalkan kolak itu juga bisa ya, atau mungkin rebusan singkong atau apa juga nggak apa-apa ya, pokoknya jangan langsung banyak ya, itu makanan ringan dulu. Nah setelah itu selang beberapa waktu baru kita makan. Nah kemudian makannya itu jangan terburu-buru, perlahan itu seperti itu. Contohnya pada saat kita berbuka puasa itu seperti itu. Itu biasanya nanti lambung menjadi lebih tenang ya, tidak kaget karena kita memasukkan makanan itu sedikit demi sedikit itu seperti itu. Nah itu praktekkan saja ya, itu insya Allah akan lebih lebih nyaman dirasa. Demikian juga pada saat kita mungkin makan sahur ya sama seperti itu ya, awali dengan minum, kemudian makan makanan ringan, setelah itu baru makan sahur, dalam hal ini misalkan makan nasi itu seperti itu. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya, tip yang berikutnya supaya puasa kita lancar, yang kedelapan ya, setelah makan itu jangan langsung tiduran ya, atau apalagi tidur ya. Jadi kalau setelah makan ya sebaiknya kita rileks dulu, tapi dalam posisi masih duduk gitu seperti itu ya. Pokoknya jangan langsung dibawa tidur. Kalau dibawa tidur itu biasanya nanti takut terjadi misalkan GERD itu seperti itu. Nah itu sebaiknya atur tempo ya, atur tempo waktu ya. Ya setelah 1 jam setelah makan misalkan ya, kalau kita mau tiduran itu nggak apa-apa, itu seperti itu. Nah itu. Nah kemudian yang kesembilan ya, kita juga harus secara psikisnya kita harus mengendalikan pikiran supaya jangan sampai tegang, ya. Jadi tidak memicu kita untuk stres ya. Contohnya kita pikiran menjadi tegang, kemudian kita emosi ya, akhirnya perasaan menjadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah itu nanti respon tubuh juga biasanya akan menjadi kurang baik ketika seperti itu. Jadi jaga ya pikiran ini tetap
dalam kondisi yang rileks. Itu seperti itu ya. Nah, itu tip yang ke-9. Kemudian yang terakhir ya, walaupun kita dalam keadaan misalkan berpuasa, itu kita bisa juga melakukan aktivitas-aktivitas kita yang menurut kita itu membuat happy lah ya, menyenangkan ya. Itu contohnya kegiatan-kegiatan hobi tapi yang ringan-ringan saja, nah itu tetap masih bisa kita lakukan. Jadi walaupun berpuasa jangan terlalu bermalas-malasan ya, tapi tetap kita ada aktivitas, cuma aktivitasnya disesuaikan dengan kondisi fisik kita, maka kita gunakan aktivitas-aktivitas yang ringan. Insya Allah dengan seperti itu nanti akan puasanya lancar ya, dan akhirnya yang kita masih mengalami gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis jauh menjadi lebih baik, bahkan bisa sebagai terapi penyembuhan. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.